Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau berbagi resep 1 adonan menjadi 6 macam kue kering. Ini bikinnya praktis banget, cukup 1 kali ulen bisa mendapatkan aneka macam kue kering. Dan semuanya rasanya enak banget. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus ya video ini hingga akhir. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Siapkan wadah yang agak besar, lalu ini aku masukkan 700 gram margarin cake and cookie. Jadi aku punya 3,5 saset margarin cake and cookie. Kalau misalnya teman-teman mau pakai margarin yang biasa juga boleh. Lalu aku tambahkan dengan 50 gram butter. Teman-teman juga bisa mix antara margarin dan butternya 1:1 ya. Lalu tambahkan dengan 250 gram gula halus. Di sini gula halusnya seperti biasa ya, aku saring dulu seperti ini supaya tidak ada yang menggumpal dan teksturnya lebih halus. Kemudian ini di mixer hingga creamy sebentar aja ya, sekitar kurang lebih 1 menit. Sebaiknya jangan lebih dari 2 menit ya, atau jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama cookiesnya akan meleber. Lanjut masukkan 6 kuning telur. Ini ada 6 kuning telur ya, cuman yang 2 kuningnya itu pecah. Di mixer lagi sebentar asal rata aja. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan 200 gram tepung maizena. Diayak terlebih dahulu supaya teksturnya lebih halus. Di sini aku masukkannya secara bertahap ya, karena saringan aku ini ukurannya kecil. Kemudian tambahkan juga dengan 100 gram susu bubuk. Lalu ini di mixer hingga tercampur rata aja. Sebentar aja. Selanjutnya kita masukkan 1 kilo tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang merek segitiga biru. Kalau mau hasil cookiesnya lebih renyah, teman-teman bisa menggunakan yang protein rendah atau kunci biru ya. Di sini aku menambahkan tepungnya secara bertahap supaya lebih mudah tercampur rata. Karena ini adonannya sudah mulai berat, jadi untuk menguleninya aku ganti dengan menggunakan tangan. Uleni hingga tercampur rata aja, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti cookiesnya bisa keras. Nah hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi adonannya itu enggak terlalu keras dan enggak terlalu lembek juga. Serta adonannya itu bisa dibentuk atau dipulung ya. Lalu bagi adonannya menjadi 6 bagian supaya sama rata. Teman-teman bisa timbang adonannya ya.
Kalau teman-teman udah tahu nih teman-teman mau bikin cookies apa dan dalam satu toples itu isinya berapa, teman-teman bisa langsung bentuk aja tanpa harus membaginya dulu seperti ini ya. Ambil satu adonan dan sisanya ini simpan ke dalam kulkas ya. Cookies pertama aku mau buat banana cookies. Nah, di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram. Kemudian bentuk adonan menyerupai pisang seperti ini. Lalu letakkan di baking tray. Ambil adonan, kemudian bulat-bulatkan dan pulung. Lalu bentuk menyerupai pisang dengan membengkokkan kedua ujungnya seperti ini. Lakukan hingga selesai. Dan ini adonannya udah selesai dibentuk semua, siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah aku panaskan selama kurang lebih 15 menit. Lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit. Atau untuk cara memanggangnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 35 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang, keluarkan dari oven. Kemudian biarkan cookiesnya dingin dulu ya. Sambil menunggu cookiesnya dingin, teman-teman bisa ngebentuk adonan cookies yang lainnya. Selanjutnya didihkan air, kemudian tim 170 gram coklat batang rasa pisang. Kalau sudah mendidih banget boleh dimatikan api kompornya. Lalu ini coklat rasa pisangnya ini dilelehkan hingga benar-benar meleleh. Nah, ini coklat batang rasa pisangnya udah benar-benar meleleh. Kemudian masukkan cookies yang sudah dingin dan balurkan ke dalam coklat rasa pisang. Lalu letakkan di cooling rack dan lakukan hingga selesai ya. Supaya bagian bawahnya itu lebih halus, teman-teman bisa menggunakan baking paper ya. Dan ini udah selesai semua dicelupkan ke dalam coklat pisang. Biarkan hingga coklat pisangnya ini mengeras. Kalau sudah mengeras, kita tambahkan motif dari coklat blok yang sudah dilelehkan. Tambahkan motif seperti ini ya, bintik-bintik seperti ini. Cara melelehkan coklat blok atau DCC sama ya seperti tadi kita melelehkan coklat yang rasa pisang. Beri motif seperti ini, seperti pisang yang sudah matang dan lakukan hingga selesai. Kalau sudah selesai, ini biarkan hingga benar-benar coklatnya itu mengeras ya. Kalau coklatnya sudah mengeras, sekarang kita masukkan banana cookiesnya ke dalam toples. Selesai, ini dia banana cookiesnya. Aroma pisangnya itu benar-benar harum banget, enak banget. Yuk lanjut kita bikin cookies yang kedua. Di sini aku mau buat bola-bola coklat. Untuk adonan yang dikeluarkan dari dalam kulkas, teman-teman bisa diamkan terlebih dahulu hingga adonannya itu nggak keras ya. Lalu ini dibentuk. Di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Kemudian adonannya ini dibulat-bulatkan dan lakukan hingga selesai. Kalau sudah selesai semua, selanjutnya ini siap untuk dipanggang.
Oven sudah dalam kondisi panas, kemudian masukkan baking tray yang berisi adonan ke dalam oven. Lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Setelah matang, keluarkan cookiesnya dari oven dan biarkan dingin dulu ya. Kalau cookiesnya udah dingin, masukkan cookies ke dalam DCC yang sudah dilelehkan dengan cara ditim. Cara melelehkan coklat blok atau DCC ini sama seperti kita melelehkan coklat pisang tadi ya. Balurkan cookies dan letakkan di atas baking paper supaya nanti cookiesnya ini lebih mudah dilepaskan ya. Kalau sudah agak mengeras seperti ini, selanjutnya aku tambahkan dengan lelehan coklat pisang. Kalau teman-teman mau tambahkan toppingnya itu seperti sprinkle, meses yang bentuk butiran-butiran kayak gitu, sebaiknya jangan menunggu coklatnya itu sampai keras ya. Jadi supaya toppingnya itu nempel. Nah ini chocobolnya itu udah mengeras ya. Lepaskan dari baking paper dan letakkan di atas cookies case seperti ini supaya lebih rapih. Kemudian simpan ke dalam toples dan lakukan hingga selesai. Dan ternyata hasilnya sebanyak ini teman-teman. Aku mendapatkan hasil satu toples ukuran 500 gram dan satu toples ukuran 250 gram. Lanjut untuk cookies selanjutnya, di sini aku mau buat tamrin cookies. Di sini aku cetak adonannya dengan menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Untuk besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bulat-bulatkan adonan lalu balurkan ke dalam keju parut seperti ini. Dan lakukan hingga selesai ya. Kalau sudah selesai dibentuk, ini kita tekan bagian tengahnya seperti ini. Tusuk menggunakan jari ya seperti ini dan lakukan hingga selesai. Kalau sudah selesai dibentuk, selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Oven sudah dalam kondisi panas ya, lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit dipanggang, kita keluarkan dulu cookiesnya dari oven. Sekarang kita tambahkan selai. Untuk selainya bebas ya. Di sini aku menggunakan selai coklat. Teman-teman boleh pakai selai sesuai selera. Kalau sudah selesai ditambahkan selai, ini selanjutnya dipanggang kembali. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit dan ini cookiesnya udah benar-benar matang, keluarkan dari oven dan biarkan dingin. Kalau sudah dingin, cookiesnya masukkan ke dalam toples atau wadah kedap udara. Selesai, ini dia tamrin cookiesnya udah jadi. Kita lanjut ke cookies selanjutnya. Sekarang aku mau buat choco sprinkle cookies. Ambil adonan secukupnya, lalu tutup dengan plastik dan pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Kalau adonannya sudah pipih, selanjutnya kita cetak. Di sini aku menggunakan cetakan seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan cetakan atau catering sesuai selera ya. Bagian tengahnya aku lubangi dengan menggunakan sedotan besar seperti ini. Dicetak seperti ini supaya bentuknya itu seperti bunga.
Lalu ini diletakkan di atas baking tray yang sudah dioles dengan margarin tipis-tipis dan lakukan hingga selesai ya. Kalau sudah selesai dibentuk, selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Oven sudah dalam kondisi panas, kemudian ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Jadi untuk memanggangnya itu aku per layer ya, supaya cookiesnya itu matangnya merata. Kalau sudah 30 menit ini cookiesnya udah matang, keluarkan dari oven. Letakkan di atas cooling rack, kemudian bentuk dan panggang lagi sisa adonannya dengan cara yang sama ya. Dan ini udah selesai dipanggang semua. Kalau sudah dingin, masukkan cookiesnya ke dalam coklat blok yang sudah dilelehkan seperti ini. Supaya permukaannya itu rata ya, coklatnya ini bisa digoyang-goyang. Tambahkan sprinkle atau toppingnya boleh sesuai selera. Dan lakukan hingga selesai ya. Kalau sudah selesai dihias seperti ini, biarkan choco sprinkle cookiesnya itu benar-benar mengeras ya coklatnya. Baru kemudian kita letakkan atau masukkan ke dalam toples atau wadah kedap udara. Dan ini dia hasilnya, cantik banget kan choco sprinkle cookiesnya ini. Yuk kita lanjut untuk cookies selanjutnya. Di sini aku mau buat putri salju. Di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Bulat-bulatkan adonan dan lakukan hingga selesai. Kalau udah selesai dibulat-bulatkan seperti ini, selanjutnya ini siap untuk dipanggang ya. Oven sudah dalam kondisi panas, kita masukkan baking tray yang berisi adonan, lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Atau untuk cara memanggangnya sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Kalau sudah 30 menit, ini cookiesnya udah matang, kita keluarkan dari oven. Langsung aja kita balurkan ke dalam 5 sendok makan gula halus yang ditambah dengan 5 sendok makan gula donat atau gula dingin. Balurkan semua cookiesnya ya, lakukan hingga selesai deh pokoknya. Kalau sudah selesai dibalur, kita ambil lagi cookiesnya dan balurkan lagi. Jadi kita balurkan cookiesnya itu sebanyak 2 kali. Supaya gulanya ini lebih nempel dan terlihat lebih cantik, pastinya supaya lebih banyak juga dan rasanya lebih enak. Lakukan hingga selesai ya. Kalau sudah selesai dan cookiesnya udah dingin, kita masukkan putri saljunya ke dalam toples. Kemudian kita tambahkan lagi gula halus di atasnya dengan cara diayak seperti ini supaya rata. Selesai deh untuk putri salju cookiesnya. Yuk kita lanjut ke cookies berikutnya. Di sini aku mau buat nougat cookies. Di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 gram. Lalu bentuk adonannya lonjong seperti ini. Lakukan hingga selesai ya.
Kalau udah selesai dibentuk semua, selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Oven sudah dalam kondisi panas. Lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Atau untuk cara memanggangnya sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Untuk toppingnya ini aku ada 200 gram kacang tanah yang udah aku sangrai, kemudian ditumbuk halus seperti ini. Dan masukkan kacangnya ke dalam wadah. Siapkan panci. Di sini aku ada 200 gram gula pasir. Tapi kita sangrai gula pasirnya ini sedikit demi sedikit aja. Di sini kita harus gerak cepat ya. Ini gulanya udah jadi karamel seperti ini. Ambil cookiesnya, kemudian masukkan ke dalam karamel dan langsung balurkan ke kacang tanah yang sudah disangrai dan ditumbuk seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Jadi untuk gulanya jangan kalian sangrai semuanya langsung ya, karena kalau misalnya kelamaan nanti gulanya itu akan gosong dan rasanya itu akan pahit. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit aja seperti ini, dan ini apinya harus nyala ya. Karena kalau apinya mati, karamelnya nanti akan mengeras. Dan ini udah selesai dibalurkan semua. Kemudian kita tunggu hingga nougat cookiesnya ini benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, sekarang kita masukkan nougat cookiesnya ke dalam toples atau wadah kedap udara. Dan ini dia hasilnya. Dan ini aneka macam kue keringnya udah jadi semua. Sekarang yuk kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Wow, ini cookiesnya ngeprul banget bagian dalamnya. Karena ini satu adonan, jadi kurang lebih semuanya hasilnya sama ya teman-teman. Pas malamnya aku cobain, ini cookiesnya semuanya enak, nggak ada yang nggak enak. Dari mulai chocoball, banana cookies, choco sprinkle, putri salju, nougat, dan tamrin cookies, semuanya rasanya enak dan mantep banget. Buat teman-teman yang punya loyang cookies yang besar, lebar, ataupun yang punya loyang cookies banyak, serta alat pemanggangan atau oven yang lebih dari satu, yang cukup untuk muat banyak, teman-teman bisa bentuk semuanya sekaligus dan panggang semuanya sekaligus ya. Karena di sini alat aku itu terbatas, loyangnya terbatas, dan ovennya juga terbatas, jadi ini aku panggang satu-satu per loyang pula, karena supaya matangnya itu merata. Oke, cukup sekian yang dapat Momika sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.